Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak. Saya Firman Farol Ricardo dengan NPM 231506199. Dalam mata kuliah virtualisasi dan cloud computing ini, saya akan melakukan demonstrasi pada tugas anggota satu, yang dimana di sini saya akan membangun domain name system atau DNS server pada Ubuntu Server 18.04 LTS. Nah, di sini saya sudah masuk ke bagian di putihnya, di mana kita akan langsung saja ke perintah yang pertama. Nah, di sini kita terlebih dahulu karena masih baru saja saya install Ubuntu server ini, kita perlu untuk update dan upgrade terlebih dahulu. Di sini kita tunggu saja untuk proses dari instalasi dari perintah update dan upgrade-nya. Baiklah, dari hasil perintah sudo apt upgrade dan update-nya selesai, selanjutnya kita masuk ke perintah berikutnya, yaitu kita akan menginstal curl untuk mengunduh script Vesta CP-nya nanti. Oke, untuk perintahnya seperti ini, langsung aja lanjut, dan ketika sudah selesai, kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu eh, menentukan hostname hostname yang akan kita gunakan pada Ubuntu server ini. Di sini sudah saya siapkan, gimana hostname-nya itu seperti ini. Oke, lalu berikutnya kita akan masuk ke instalasi di instalasi Vesta CP-nya. Nah, di sini untuk script instalasi server resmi Vesta CP-nya seperti berikut. Dan kita ya. Dan sini dapat kita lihat bahwa prosesnya selesai. Lalu lanjut eh, kita install khusus DNS-nya. Yang mana di sini kita hanya mengaktifkan name dan firewall. Selain dari itu seperti Nginx, Apache, MySQL dan lain-lain sebagainya kita matiin karena server ini khusus untuk DNS saja. Lanjut. Lalu di sini setelah selesai kita eh, buka browser untuk memeriksa apakah investasi PIN-nya sudah berhasil terinstall atau tidak. Baiklah, setelah proses instalasi dari investasi PIN yang telah kita lakukan, di sini dapat kita lihat bahwa hasil dari instalasi tersebut memberikan kita link HTTPS, kemudian username dan password. Nah, di sini kita langsung saja dapat kunjungi linknya. Linknya, terus di sini kita masukkan untuk username-nya admin, password-nya kelompok posisi. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa kita telah berhasil login ke Vesta CP-nya. Dan sekarang ini kita berada di halaman dashboard user. Baiklah, selanjutnya kita akan setup DNS domainnya. Di sini kita pilih aja add DNS domain. Kemudian di sini kita masukkan untuk domainnya itu, kita masukkan kelompok di sisi lokal. Kemudian untuk IP address-nya,
kita masukkan saja IP address dari Ubuntu server yang saya gunakan. Kita add. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa DNS domain kita telah berhasil dibuat. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan subdomainnya untuk database nanti. Di mana kita kembali ke daftar DNS, terus kita pilih ke kita arahkan ke kelompok VCC lokal, lalu is- tambah DNS recordnya, lalu isi recordnya jadi DB ya. Pilih type A, namun kita masukkan IPR value-nya yang sementara dulu, yaitu di lokal. Setelah kita tambahkan, sedang proses. Dan sini dapat kita lihat bahwa DB kelompok bisnis lokal telah berhasil dibuat seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk dari pekerjaan anggota 1. Saya Firma Farul Ricardo. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan, NPM 0315151083. Jadi pada kesempatan kali ini, saya sebagai anggota kedua yang pada bagian web server, di mana tugas saya di sini yaitu menginstal Apache dan PHP. Nah, di sini langsung aja kita mulai ke tahapan pertamanya. Di mana pada tahapan pertama di sini kita melakukan update dan upgrade pada server Ubuntu kita. Setelah update, baru kita upgrade mengetikkan komen sudah apt upgrade. Nah, setelah selesai update dan upgrade Ubuntu servernya, di sini kita menjalankan tahap kedua yaitu menginstal Apache web servernya. Dengan matikan sudo apt install Apache 2 build. Nah, setelah selesai instalasi Apache web server, di sini kita langsung oke aja. Lalu kita masuk ke step yang ketiga yaitu mengkonfigurasi firewallnya. Dimana di sini kita mengetikkan sudo ufw allow apache. Nah, dimana komen ini berfungsi agar traffic menuju Apache-nya ini dapat diakses secara eksternal. Nah, selanjutnya masuk ke step 4 yaitu menghidupkan servis Apache-nya.
Itu komennya sudo systemctl enable apache. Comment enable ini digunakan agar setiap kali Ubuntu servernya dihidupkan, itu otomatis server Apache-nya ini akan otomatis ikut hidup juga. Sudo systemctl status Apache. Nah, di sini dapat dilihat bahwa status dari Apache 2-nya ini sudah aktif berjalan atau aktif running. Selanjutnya pada step yang kelima, yaitu di sini kita melakukan instalasi PHP dan ekstensinya. Di mana untuk instalasi PHP ini agar dapat membaca kode PHP dan dapat terkoneksi dengan database yang akan dikonfigurasi pada anggota yang ketiga. Sini kita langsung ke satu. Kalau selesai, kita bisa ngecek versinya PHP min-v. Nah, dapat dilihat di sini bahwa PHP-nya udah terinstall, yaitu PHP versi 8.1.2. Nah, di sini proses instalasi Apache dan PHP-nya ini udah selesai. Nah, untuk melakukan testing dan konfigurasi, di sini kita bisa membuat file PHP. Misalnya contohnya itu, di sini kita ngebuat info.php nama filenya. Nah, isinya default aja. Kalau udah, kita share x, y, enter. Nah, di sini kan kita sudah membuat file info PHP. Lalu di sini kita terakhir itu ngapus file index.html defaultnya. Nah, kalau udah di sini dapat dilihat melalui browser dengan IP dari Ubuntu itu IP-nya titik 120 92.120. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat file yang ada di Ubuntu server. Nah, di mana kenapa ini nggak muncul tampilan default dari Apache 2-nya? Karena di sini tadi kita udah melakukan sudo remove var www.html.index.html. Nah, untuk melihat isi dari file info PHP yang dibuat tadi, itu bisa kita ketik info PHP. Nah, ini merupakan isi dari file PHP yang udah kita buat tadi. Mungkin sekian video step by step untuk instalasi Apache dan PHP dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arzar Suarjuna dan di video kali ini saya akan um, membuat sebuah database sebagai anggota ketiga. Saya di sini sebagai anggota ketiga, yaitu tugas adalah menginstal database MySQL di Ubuntu saya. Jadi, saya akan menggunakan Ubuntu versi 22.04 LTS, yang dimana nanti saya akan isikan dengan database MySQL. Oke, di sini sudah ada langkah-langkahnya. Jadi yang pertama kita update dan upgrade. Jadi ini sudah saya lakukan, upgrade. Lalu kita lanjut untuk install MySQL servernya. Jadi kita langsung saja jalankan perintahnya.
Oke, sudah. Jadi selanjutnya kita untuk keamanannya, kita kasih keamanan awal pada root dari MySQL ini. Jadi kita untuk ini dia meminta agar kita memberikan validasi password. Jadi sepertinya tidak dulu. Untuk remove anonymous user tidak dulu. Untuk bisa root tidak dulu. Tidak. Oke, sudah selesai semua. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita edit file MySQL di .cnf yang ada pada MySQL. Lalu di sini ada banyak data, yaitu yang pertama ini untuk lokal kita ubah bind address menjadi 0.0.0.0. Lalu Ctrl O, simpan, Ctrl X. Selanjutnya kita akan restart line MySQL-nya karena tadi sudah kita konfigurasi ulang. Kita copy saja. Baik, sekarang perubahannya sudah ke-apply. Jadi selanjutnya yang kita lakukan adalah kita login ke MySQL-nya. Nah, di sini dia diminta password, yang dimana kita tidak ada password, jadi langsung enter saja. Oke, baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah database. Jadi database ini kami namai dengan DB tugas VCC, karena ini merupakan tugas dari virtualisasi dan cloud computing. Oke, database sudah dibuat. Selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat sebuah user, yang dimana user ini akan diberikan privilege seperti root agar dapat melakukan perubahan dan lain-lain yang akan dilaksanakan pada database tugas VCC. Nah, di sini kami menggunakan sebuah tanda persen ya. Jadi tanda persen ini agar user DB ini dapat diakses dari segala IP. Jadi karena IP-nya untuk Ubuntu server di VirtualBox ini kadang berubah-ubah tergantung WiFi dan DHCP-nya, maka kami rasa menggunakan tanda persen ini, akan dapat mengatasi masalah tersebut. Jadi kita copy saja. Oke, semuanya sudah. Baik, semuanya sudah terlaksanakan. Jadi database-nya sudah dibuat, lalu user bernama user DB, juga passwordnya adalah password rahasia, privilege-nya di grant untuk database tugas VCC oleh user DB, yang dimana nanti dapat diakses dari semua jenis IP. Sekian dari saya sebagai anggota ketiga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.